Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2. Dan kali ini kembali dengan kisah misteri bersambung. Cerita kali ini menceritakan sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh 3 mahasiswa, Mamat, Karyo, dan Indra. Di rumah itu, mereka bertiga mulai mengalami kejadian-kejadian janggal, dimulai dari sebuah kamar yang tidak boleh ditempati. Namun, selalu terdengar suara-suara aneh dari dalamnya. Nah, ada misteri apa yang tersembunyi di dalam rumah kontrakan yang ditempati ketiga pemuda itu? Langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi itu suara burung berkicau dengan merdu. Pantulan cahaya matahari masuk dari celah jendela. Sesekali terdengar suara kendaraan motor hilir mudik melewati jalanan perumahan komplek yang senyap. Sayup-sayup, pekikan khas tukang sayur yang memanggil para pelanggan dengan teriakannya menghipnotis mbak-mbak berdasar komplek berkumpul. Hawa yang dingin membuat Mamat tetap berbaring di ranjang dengan ukuran besar dan malas untuk membuka matanya. Laki-laki dengan perawakan tinggi, kulit putih dan bulu mata yang sedikit lentik untuk ukuran seorang pria. Tiba-tiba sebuah tangan yang melayang di pipinya membuat ia terkejut dan mendorongnya sampai terjatuh di lantai. Waduh, tega banget sih lo, Mat. Masa gue dijorokin ke lantai? Mamat membuka matanya melihat Karyo jatuh tersungkur di lantai. Ia hanya melihat kepalanya yang muncul di kasur seperti kucing yang sedang mengintip dari balik selimut, dengan rambut yang acak-acakan dan wajah culunnya memandang Mamat. Tangan lu kebiasaan main gaplok muka gua aja, makanya kalau tidur anteng dikit, kata Mamat membalikkan muka ke arah jendela dan perlahan membuka matanya. Karyo pun kembali ke ranjang, memeluk guling dengan wajah sedikit menggerutu, membalikkan badan menghadap kaca. Mamat beranjak dari ranjang, membuka tirai jendela, berharap cahaya pagi masuk ke dalam kamarnya. Astagfirullah, Mamat, bisa gak sih nanti aja buka kordennya? Baru aja gua mau terusin tidur. Kan lu ngadep tembok, jawab Mamat dengan suara santai sedikit serak dan berat, duduk di ranjang sambil menguap dan menggaruk kepalanya. Iya, tapi mataharinya mantul ke kaca, cahayanya kena muka gua, jawab Karyo. Bawel lah, kata Mamat dan kembali menutup tirai jendela, berdiri menyalakan lampu kamar. Astagfirullah, Mamat, apalagi sih, Kar? Gua selalu salah di mata lu. Lampu kamarnya silau, gua berasa tidur di stadion lapangan bola. Mamat melihat Karyo menggelengkan kepalanya, menarik nafas panjang dan mematikan lampu, dan masuk ke dalam kamar mandi. Terdengar suara air yang terpancur dari shower. Setelah mandi, Mamat membuka lemari untuk berganti baju dan keluar kamar. Ia menuju dapur untuk membuat sarapan dan mengambil sereal dan sekotak susu dalam kulkas. Terlihat Indra sudah rapi keluar dari kamarnya, membawa tas dan membuat cangkir kopi dan duduk di meja makan. Indra dengan rambut kelimis, dagu lancip dan sedikit bulu tipis di jambangnya, dengan wajah kalem dan kulit putih mulusnya, dengan santai meletakkan cangkir di atas meja. Karyo belum bangun, Mat? Tanya Indra membuka kulkas dan mengambil buah apel sambil duduk di hadapan Mamat. Udah, cuman ngedumel terus tuh. Emang kenapa lagi sama dia? Gua jorokin ke lantai. Hah? Kok bisa? Tanya Indra dengan wajah serius. Biasa dia sih. Lagian kalau tidur gak pernah anteng. Kadang kakinya ke badan gua, tangannya nabuk muka gua, tidurnya muter kayak gasing, jawab Mamat sambil melalap sereal coklat dan susu. Udah gua bilang, kenapa kalian gak bisa kasur aja sih? Atau bisa kamar? Tanya Indra. Udah, dianya yang gak mau. Tahu sendiri dia pengecut kalau tidur sendirian. Kalau mau tambah kasur di kamar ya nggak muat, kan ranjang gua besar.
Iya sih, mau nggak mau dia tidur di kamar sebelah gua aja, kan kosong tuh. Kalau kasur gua kan cukup cuma buat satu orang aja. Lagian pula kamar gua sedikit lebih kecil dibandingkan kamar elu. Nantilah gua bilang sama bu kosan, daripada kosong kan. Tapi semenjak kita pindah ke sini, ibu kosannya kok nggak pernah nawarin kamar itu ya? Tanya Mamat. Iya tuh, padahal penghuninya cuma kita bertiga. Terus kamarnya juga ada 3. Kamar mandi ada 2, di kamar lo 1 sama di depan kamar gua, kata Indra menjelaskan. Karena itu seharusnya jadi kamar buat si Karyo. Tapi Mat, tapi kenapa? Tanya Mamat memandang serius ke wajah Indra. Seminggu kita di sini, lu pernah dengar sesuatu gak sih? Mamat mengerutkan dahinya memikirkan sesuatu. Dengar apa nih? Suara tukang sayur depan komplek yang roaming itu suaranya? Atau mbak-mbak ngegosip di seberang rumah? Tanya Mamat. Bukan, tapi dari kamar sebelah gua, jawab Indra perlahan. Mereka menatap kamar kosong yang ada di sudut ruangan dengan pintu tertutup berwarna coklat gelap. Mamat menggelengkan kepala menatap Indra. Mereka melihat satu persatu pintu kamar dan terkejut ketika melihat Karyo keluar kamar dengan rambut acak-acakan duduk di ruang makan. Kenapa kalian pada mandang gua kaget begitu sih? Enggak Kar, tumben udah rapi, kata Mamat. Habisnya kalian pada mau berangkat kuliah, jadi gua ke kampus aja. Ya haruslah, kan kita ada kelas pagi ini, masa lu gak masuk? Kata Indra. Karyo lalu ke dapur membuat roti bakar dan secangkir teh hangat, kemudian duduk di bangku. Kalian lagi pada bahas apa sih? Tanya Karyo. Bahas lu, yang tidurnya kayak baling-baling pesawat. Badan gua remuk lama-lama tidur sama lu, kata Mamat menghabiskan sereal dan mencuci peralatan makan. Ya maaf Mat, emang dari kecil gua suka gitu. Adik gua aja pernah gak sengaja nepok punggung gua gara-gara mukanya ketindihan sama bokong gua. Masih bagus gua muter, coba kalau kayang, kayak sirkus dong. Emang lu gak bisa rapi apa tidurnya? Tanya Indra. Lu pikir gua tahu apa kalau tidur posisinya cuma lurus aja kayak mumi? Mungkin dulu waktu nyokap gua hamilin gua. Pokoknya lagi ngidam baling-baling kali ya, canda Karyo. Yah, nyokap salahin. Lu tuh seharusnya punya kasur yang ada pembatas di setiap sudut, jadi gak kemana-mana tidurnya. Kadang nih anak juga tiba-tiba suka meluk gua dari belakang, kan gua risih Dra, kata Mamat. Iya maaf, namanya tidur kan gak sadar, jawab Karyo menunduk. Nangis, ngambek, ngadu deh sama ketua RT, canda Mamat. Karyo memandang Mamat dengan mulut komat kamit. Apa lu mau tukeran kamar? Gua tidur sama Mamat, lu sendirian. Atau enggak, lu tidur di kamar sebelah gua aja. Nanti gua tanya deh sama ibu kos, daripada kamarnya kosong gak dipakai, kata Indra. Gak mau ah, dari kecil gua itu gak bisa tidur sendirian, jawab Karyo. Lah waktu masih sekolah, lu sama siapa tidurnya? Tanya Indra. Sama adik gua lah, cuma beda kasur. Pokoknya gua harus ada yang temenin, jawab Karyo. Lu kan laki-laki, jangan pengecut manja amat, kata Mamat. Ya walau gua laki-laki kan, jiwa kita semua berbeda, punya karakter masing-masing. Cuma kalian teman yang solid buat gua. Please, gua jangan tidur sendirian, jawab Karyo menunduk. Mamat memberikan kain pada Karyo. Dah, gak usah nangis, dilap tuh air matanya, nih, kata Mamat. Lalu Karyo mengelap mukanya. Udah yuk berangkat ke kampus, nanti telat nih, kata Indra. Karyo mencium kain yang Mamat berikan. Tunggu, ini kain apa lu kasih ke gua? Tanya Karyo. Kain lap dapur, jawab Mamat. Dengan mulut komat kamit, Karyo menggerutu, perlahan melemparkan kain itu ke lantai. Mereka pun segera keluar ruangan dan mengunci pintunya. Hanya terlihat ruangan menjadi sepi dan terfokus pada sudut kamar yang kosong. Sekilas terdengar suara seperti nafas seseorang dari dalam kamar. Sementara itu, ketika di kelas, suasana begitu hikmat ketika dosen memberikan soal kepada mahasiswa. Semua terlihat sibuk dengan lembaran soal yang diberikan. Indra sibuk menulis jawaban. Mamat pun juga tengah asik mengerjakan soal. Sementara Karyo tetap asik memainkan bolpennya di tangan sambil melirik ke arah dosen yang sedang duduk di meja makan.
Mamat menoleh ke samping ketika Karyo menyolek pinggangnya. Dengan mengerutkan wajah, Mamat menatap Karyo. Perlahan badannya tegak lurus mencondongkan ke arah Mamat melihat jawaban di kertas. Terdengar suara batuk dari belakang Karyo, membuatnya terkejut dan kembali menulis lembar jawaban sambil komat kamit mulutnya. Jam menunjukkan pukul 10:11. Anak-anak di kelas berjejer berdiri memberikan selembar jawaban tugas mereka ke meja dosen lalu keluar. Hanya tinggal Karyo yang panik mengerjakan soal. Dosen pun menatapnya. Tak berapa lama, Karyo berdiri membawa tas dan memberikan lembar jawaban dan keluar kelas. Ketika Mamat dan Indra berjalan ke kantin, tiba-tiba pundak mereka ditepuk dan terkejut. Mereka pun menengok ke belakang. "Kalian kok jahat sih, ninggalin gua?" tanya Karyo. "Lagian, semalam lu gak belajar sih, malah asik main game," jawab Indra. "Ya kan gua juga gak tahu kalau hari ini mendadak ada tes. Lu juga sih, Mat. Gua tadi mau nyontak sedikit, ada yang batuk di belakang. Jadi kaget deh gua, sampai bulpen gua kepental," kata Karyo. "Besok makanya belajar," kata Mamat. Iya, bawel lu. "Ayo kita ke kantin," ajak Karyo. Mereka bertiga pun ke kantin dan memesan semangkok bakso, duduk di bangku panjang dan meja berbahan kayu. Indra duduk di tengah, Mamat di sebelah kiri, dan Karyo di sudut kanan. Tak berapa lama, muncullah Ica, teman satu kelas yang tomboy dan cuek, duduk di hadapan mereka, memesan semangkok bakso. Ica, dari mana lu?" tanya Karyo. "Dari toilet." "Loh, Pika mana?" "Tadi sih gua lihat ke ruang administrasi," jawab Indra. Tak beberapa lama pesanan bakso sudah datang dan mereka menyantapnya. "Bu, es teh manis 1 ya," teriak Karyo. "Saya juga mau, Bu," jawab Mamat dan Indra bersamaan. "Lu gak minum, Ca?" tanya Karyo. "Oh, gua bawa air minum sendiri nih di tas." Kemudian pesanan es teh manis datang dan diletakkan di atas meja. "Nah, tuh si Pika," sahut Karyo. Pika pun duduk di samping Ica dan membuka kotak makan yang berwarna pink bergambar Hello Kitty. "Wah, nyokap lu masak apa hari ini?" tanya Karyo. "Ini nyokap bikin beef teriyaki gitu, mau coba?" "Wah, boleh tuh," jawab Karyo. Mamat menepuk tangan Karyo dengan mata melotot memandang Karyo. "Bakso aja belum habis udah minta makan sama yang lain," kata Mamat. Karyo pun menunduk mengurungkan niatnya untuk mencoba masakan mamanya Pika sambil komat kamit. "Iya tuh Kar, kan bakso lu besar-besar, paket komplit lagi," sahut Indra. "Udah biarin aja sih, namanya ditawarin," kata Ica. "Tuh, dengerin kata Ica, kan ditawarin sama Pika." "Iya Kar, kalau mau cobain aja gak apa-apa sih," jawab Pika. Selesai makan, mereka menghabiskan es teh manis. "Loh, kok pipi lu agak merah, Mat?" tanya Pika. Biasa tuh, digaplok sama si nyamuk," jawab Mamat memandang Karyo. "Kalian berantem?" tanya Ica. "Bukan, waktu tidur tangannya nabok muka gua, Ca," jawab Mamat. "Kenapa kalian gak bisa kamar aja? Kan katanya kosan kalian bukannya ada 3 kamar ya?" tanya Ica. "Tahu tuh, dia tuh gak mau sendirian," jawab Mamat. "Sebenarnya bukan karena Karyo gak mau tidur sendirian, cuman waktu kita bertiga nempatin rumah itu, si ibu kosnya gak nawarin kamar itu ke kita," kata Indra. "Gudang kali?" tanya Pika. "Gak tahu juga sih, tapi pernah sekali gua ngelihat waktu ibu kos bersihin kamar itu, gak ada barang yang banyak, cuman ada kasur, lemari, sama meja aja," jawab Indra. "Emangnya kapan lu lihat si ibu membuka kamar?" tanya Mamat. 3 hari yang lalu, si ibu bawa sapu sama pengki gitu. Itu pun gua lihat pas lagi keluar kamar mandi. Terus cepet-cepet si ibu ngunci tuh kamar dan ngobrol sama gua," kata Indra. "Emang lu gak tanya tentang kamar kosong itu punya siapa?" tanya Ica. "Enggak, habis si ibu cuma sapa gua dan gua cuma pakai handuk aja nutupin pinggang sampai bawah. Kan gua malu, jadi buru-buru masuk ke kamar buat ganti baju," jawab Indra. "Jangan-jangan," kata Ica. Mereka memandangnya dengan wajah serius. Udah jangan bahas begituan, jangan aneh-aneh deh," sahut Karyo. Seketika pandangan mereka buyar dan Indra langsung berdiri membayar bakso. Ica dan Pika tetap asik duduk di bangku panjang.
Tidak lama kemudian, Mamat berdiri ingin membayar bakso. Mereka semua terkejut dan menatap Karyo yang duduk di lantai. Sontak orang-orang di sekitar tertawa melihat kejadian itu. Lu lagi ngapain di bawah situ? Tanya Mamat. Lagi karaokean. Pakai nanya lagi lu. Jawab Karyo memandang Mamat ketika ia terjatuh dari bangku. Sorry, gua lupa kalau lu masih duduk, kata Mamat membantu membangunkan Karyo yang tetap komat-kamit memandang Mamat. Lagian sih duduknya terlalu pinggir, saut Ica yang terus tertawa bersama Pika. Mamat dan Indra membantu Karyo menarik tubuhnya yang terjatuh di lantai. Dan Mamat pun segera memukul bangku kayu dengan perlahan. Nakal ya bangkunya. Teman gua sampai jatuh tuh. Tuh, udah gua marahin bangkunya, kata Mamat. Mereka tetap tertawa melihat tingkah Karyo yang berdiri mengambil tas sambil membersihkan celananya. Setelah mereka membayar, akhirnya mereka pergi meninggalkan warung bakso. Menjelang sore, mereka berjalan ke komplek untuk pulang. Melihat beberapa mbak-mbak membawa sapu duduk di batu panjang dekat rumah mereka. Baru pada pulang kuliah ya? Tanya mbak pertama sambil tersenyum. Iya nih mbak, lagi pada ngapain nih? Tanya Karyo. Mamat dan Indra tersenyum melihat mereka. Biasa, abis nyapu halaman. Penghuni baru rumah itu ya? Tanya mbak kedua sambil memegang pengki menuju ke arah kosan. Mereka mengangguk tersenyum. Kalian dari mana? Tanya mbak ketiga yang memegang sapu lidi. Kami dari New York mbak, kuliah di sini, jawab Karyo sambil tersenyum. Wah, dari New York ya? Semoga betah ya di rumah itu, sahut mbak pertama. Amin, jawab mereka bertiga kompak. Kalau perlu apa-apa, panggil kita aja. Kali aja ada yang bisa kami bantu, jawab mbak pertama sambil tersipu malu. Iya mbak, makasih banyak, jawab Karyo. Tapi yang punya kosan baik kan sama kalian? Tanya mbak kedua. Baik kok, emang kenapa mbak? Tanya Mamat. Oh, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kalian tinggal berempat ya di sana? Tanya mbak kedua. Enggak, kami cuma bertiga mbak, jawab Mamat tersenyum santai. Oh, dikira berempat. Soalnya kelihatan waktu malam pernah ada yang pulang paling terakhir, tapi bukan kalian, kata mbak ketiga. Mamat, Karyo, dan Indra saling memandang. Kapan mbak liatnya? Tanya Mamat. 3 hari lalu kalau nggak salah, jam 11 malam, pas saya lagi mau kunci pagar, jawab mbak kedua. Sekali lagi mereka saling memandang dan melihat mbak-mbak yang memasang wajah tersenyum dan memandang kos-kosan mereka yang sepi. Kalau gitu kami permisi dulu ya mbak, kata Karyo. Dan mereka pamit untuk pulang ke kosan membuka pagar. Mamat menutup pagar sambil memandang mbak-mbak di seberang dan masuk ke dalam mengunci pintu. Ya elah, tuh mbak-mbak gendut amat kalau ada laki bening dikit, kata Karyo berjalan ke dapur mengambil gelas dan membuka kulkas. Yang bening emang siapa Kar? Tanya Mamat meletakkan sepatu di rak. Ya kita dong, kan kita unyu-unyu gitu, jawab Karyo meletakkan gelas di meja. Mamat dan Indra masuk ke dalam kamar. Ketika Karyo mau masuk ke kamar, dia melihat kain lap yang sudah berada di meja. Karyo terdiam memikirkan sesuatu dan berlari masuk ke dalam kamar. Selesai mandi, Mamat menyalakan lampu kamar, berganti baju, dan menyisir rambutnya di depan kaca. Sedangkan Karyo sedang duduk di kursi sambil terdiam. Mamat memandangnya dari pantulan kaca. Lu kenapa Kar? Gua sempat kepikiran sama kata-kata mbak-mbak yang di seberang kosan kita. Kepikiran kenapa sih? Tanya Mamat duduk di samping Karyo. Katanya dikira kita berempat, padahal kan cuma bertiga. Ya mungkin mbaknya salah lihat kali, kan mereka juga jaraknya gak terlalu dekat sama rumah ini, jawab Mamat. Tapi Mat, kalau 3 hari yang lalu mereka lihat, kita kan lagi pada kerjaan tugas di kamar, gak ada yang baru pulang kan, kata Karyo. Ya bisa aja mereka cuma gosip, namanya juga mbak-mbak. Terus Mat, apa lagi sih? Tadi pagi lu kasih lap dapur ke gua kan? Tanya Karyo dan Mamat mengangguk. Seinget gua, pas gua tahu itu ternyata lap dapur, gua langsung buang ke lantai. Tadi kok gua lihat udah di meja, kata Karyo. Oh, mungkin dirapiin sama ibu kos kali.
Buktinya kata Indra, dia pernah lihat ibu kos keluar dari kamar yang di ujung bawa sapu sama pengki. Udah ah, gak usah mikir macam-macam. Ya udah sana, lu mandi. Gua mau buat mie rebus di dapur, jawab Mamat beranjak dari kasur dan keluar kamar. Karyo hanya terdiam heran dan bergegas masuk ke kamar mandi. Malam itu cuaca hujan rintik. Mamat mengerjakan tugas kuliah di meja makan, ditemani cangkir susu coklat hangat. Sedangkan Karyo di kamar menerima telepon dari temannya. Sementara Indra di kamarnya duduk di meja belajarnya sambil membuka-buka buku pelajaran diterangi lampu meja yang berwarna kuning. Suasana di kamar Indra cukup gelap, hanya sesekali cahaya kilat masuk dari balik jendela. Ia tengah asik membaca, namun terdengar satu suara nafas panjang dari kuping sebelah kanan Indra. Ia terdiam menatap tembok, merasakan yang barusan terjadi. Namun, beberapa lama ia kembali membaca bukunya. Saat kilat menyinari jendela, beberapa detik terlihat seperti sosok hanya sebelah tubuh berdiri di dekat lemari yang dekat jendela kamarnya. Indra masih tidak menghiraukannya. Ia ingin mengambil pena dari tasnya, menengok ke arah kiri karena tasnya digantungkan di belakang bangku. Indra terdiam merasakan ada sesuatu hawa dan suara nafas yang terdengar dari sebelah kanan. Ia melihat ke jendela, namun tidak ada hal apapun di sana. Kemudian dia melihat ke arah pintu yang terbuka sedikit dengan cahaya lampu dari depan kamarnya. Indra tidak menggubrisnya. Setelah ia mengambil pena dari dalam tasnya, ia mengambil handphone dan headset untuk mendengarkan lagu. Kembali ia serius membaca buku. Ketika ia terdiam, serasa ada yang memperhatikan dirinya dari kasur. Matanya perlahan melirik ke arah kasur dan jendela. Namun, hanya terlihat bayangan ranting pepohonan yang bergoyang karena hembusan angin. Saat ia menoleh kembali ke bukunya, ia terkejut melihat wajah yang disinari lampu belajarnya. "Serius amat baca bukunya, Indra?" tanya Karyo. Indra terkejut dan menarik nafas panjang. Dia membuka headsetnya, melihat wajah Karyo yang mendekat ke arah buku. Ngagetin aja sih lu. Ketok pintu dulu kak sebelum masuk, Kar, jawab Indra. Udah, lu nya aja gak denger, kan lu pakai headset. Idih, gelap banget sih kamar lu, tanya Karyo yang langsung menyalakan lampu kamar, duduk di kasurnya. Sementara Indra pun mematikan lampu belajarnya. Lu betah ya gelap-gelapan di kamar, kata Karyo. Biar pelajaran yang gua baca masuk dalam pikiran gua, Kar. Emang lu gak belajar? Nanti tiba-tiba ada tes dadakan, panik lu. Iya, tadi gua habis teleponan sama teman gua. Makanya gua mau pinjem buku sama lu. Abis tadi di kampus gua gak sempat ke perpustakaan pinjem buku. Nih, ambil aja di meja, jawab Indra yang kembali membaca bukunya. Karyo pun beranjak dari kasur, memilih buku yang terletak di samping meja belajar Indra. Sementara di meja makan, Mamat sedang asik membuat tugas di laptopnya. Sesekali ia menyeruput secangkir susu coklat hangat. Saat ia tengah asik melihat layar laptop, sekilas ia melihat seperti sebuah bayangan seseorang dari luar jendela depan. Mamat terdiam memandang ke arah jendela. Ia meletakkan cangkir di atas meja perlahan dan beranjak dari bangkunya ke arah pintu depan membuka kunci. Dan kemudian Mamat perlahan membuka pintu depan, melihat di sekeliling taman kecil sampai pagar yang tak terlihat siapapun. Hanya rintik hujan yang turun membasahi taman dan bunga-bunga di halaman. Mamat kembali menutup pintu dan menguncinya. Membalikkan badan ingin menuju ke arah meja makan. Mamat terkejut ketika Karyo sudah berdiri menatap Mamat dengan wajah yang diam. Astagfirullah, lu ngapain sih ngikutin gua? Tanya Mamat. Tadi Indra kaget lihat muka gua yang masuk ke kamarnya. Sekarang lu juga kaget lihat gua berdiri di belakang lu. Abis lihat apaan sih? Tanya Karyo. Mamat menggelengkan kepala, kembali duduk di bangku menghadap laptopnya. Mamat kembali asik mengetik. Saat ia ingin mengambil secangkir susu coklat panasnya, ia melihat tak ada cangkir di meja itu. Mamat sedikit terkejut. Kemudian ia melihat Karyo sedang duduk menengguk secangkir coklat hangat. Punya gua lo minum. Bikin sendirilah, kata Mamat. Minta dikit sih. Ternyata enak ya susunya. Lu lagi ngapain sih? Tanya Karyo. Lagi ngerjain tugas nih. Lu gak belajar?
Tanya Mamat. Nih, gua habis pinjem buku ke kamarnya Indra. Mau belajar gua. Jawab Karyo meletakkan kembali cangkir di meja dan membuka buku menghadap dapur yang agak gelap. Terdengar suara dari arah dapur. Karyo dan Mamat terdiam saling pandang. Kemudian Mamat perlahan melihat tangan Karyo yang menggenggam jemari tangannya dengan sedikit erat. Lu ngapain sih pegang tangan gua? Mau nyebrang jalan? Kata Mamat yang langsung menarik tangannya dari genggaman Karyo. Lu gak dengar kayak ada suara di dapur? Tanya Karyo dengan sedikit wajah pucat memandang area dapur yang sedikit gelap. Ya elah, paling juga tikus. Udah, gua lagi serius nih, kata Mamat. Ngerjainnya di kamar aja yuk, rayu Karyo dengan wajah sedikit melas. Lagi enak di sini juga, nikmatin suasana rintik hujan. Lu duluan aja Gi ke kamar, kata Mamat. Karyo dengan mimik mulut komat-kamit menatap wajah Mamat yang kembali memandang layar laptop. Sesekali Karyo melihat sekeliling dapur dan depan kamar di ujung. Hanya pencahayaan dan terlihat kosong dengan lukisan yang indah namun sedikit usang. Please lah, di kamar aja yuk temenin gua, kata Karyo. Mamat menarik nafas panjang dan membawa laptopnya, mematikan lampu meja makan dan masuk ke dalam kamar bersama Karyo. Malam itu hujan turun cukup deras. Sesekali cahaya kilat terlihat dari jendela. Mamat dan Karyo sedang asik tertidur. Saat suara petir bergemuruh, Karyo sedikit terkejut dan membuka matanya. Ia melihat dari kaca arah jendela kilatan petir. Perlahan ia menarik nafas dan terkejut saat sosok bayangan lewat dari luar jendela dengan sangat cepat. Matanya sedikit membelalak karena terkejut. Perlahan ia membalikkan badan ke punggung Mamat bersembunyi dan memeluknya. Lu ngapain sih peluk-peluk gua? Sana dikit lah badan lu, kata Mamat yang menengok ke belakang melihat Karyo. Mat, tadi ada yang lewat dari balik jendela luar, kata Karyo dengan nada perlahan dan terbata. Mamat memandang jendela melihat bayangan ranting pohon yang terlihat dari luar jendela. Cuma ranting doang. Yaudah, gue mau tidur, jawab Mamat yang kembali memejamkan matanya. Karyo melirik ke arah jendela dan segera memeluk bantalnya memejamkan mata. Keesokan harinya, suasana di kantin begitu ramai. Mamat, Indra, Karyo, Ica dan Pika menikmati makan mie rebus dan gorengan duduk di meja panjang. Hanya Pika yang selalu membawa bekal sendiri dengan kotak makan bergambar Barbie berwarna pink muda dan tempat minum gambar yang senada. Hari ini menu makannya apa, Pik? Tanya Karyo melihat kotak makannya. Hari ini nyokap gue masak sayur brokoli, sawi, toge, sama buncis deh. Lu mau? Tanya Pika. Oh, hari ini menunya tumbuhan ya? Enggak makasih Pik, jawab Karyo melihat Mamat yang menatap Karyo dan menghabiskan mie rebusnya. Tumbuhan? Lu pikir Pika kambing? Canda Ica. Ya itu, banyak sayuran-sayuran. Emang lu punya kotak makan berapa sih Pik? Kok tiap hari ganti-ganti? Tanya Karyo. Ya udah sih, lu perhatian amat. Lu mau pinjem? Canda Ica. Enggak, cuma gambarnya tiap hari ganti-ganti. Lu ngumpulin dari waktu SD ya? Canda Karyo lagi. Enggak juga, kebetulan gue suka gambar kartun atau animasi gitu, makanya gue beli, kata Pika. Terus penampilan lu selalu disesuaikan sama kotak makannya gitu? Itu Barbie-nya pakai jepitan warna-warni, lu juga pakai. Kemarin kotak makan lu Hello Kitty, rambut lu ada pitanya kayak kado, jawab Karyo. Terus emang lu mau pakai juga? Tanya Mamat sambil mengambil gelas berisi es teh manis di sebelah kanan Karyo. Ya enggak, cuma lucu aja sama nih anak, kata Karyo. Ya biarin lah, emang ciri khas dia begitu. Jadi kalau Andi Pika hilang di pasar, gampang nyarinya, canda Ica. Lu nggak kepengin pakai pita sama jepit rambut, Ca? Tanya Karyo. Mendingan gua pakai rantai kapal buat bikin gelang, jawab Ica dengan gaya tomboynya. Semua pun tertawa. Karyo hanya terdiam, komat-kamit mendengar jawaban dari Ica. Guys, semalam di kosan, gua ngerasa ada yang aneh deh, kata Karyo. Emang aneh kenapa? Tanya Pika. Pas gua mau tidur, masa gua lihat ada yang lewat dari balik jendela, jawab Karyo. Ngaco lu, itu bayangan ranting pohon kali.
Lu kan tahu di kosan kita banyak pohon sama bunga-bunga, kata Indra. Ih, kosan kalian unyu-unyu banget, ada bunga-bunganya, kata Pika. Biasa, ibu kos yang suka rawat pohon sama tanaman di halaman, kata Mamat. Serius, semalam nih ya, gua lihat sendiri pas kebangun dengar suara petir, kata Karyo. Emang yang lu lihat apaan? Tanya Ica. Bayangan gitu, sekelebat cepet lewat dari balik jendela, jawab Karyo dengan wajah serius. Ah, mana ada, bayangan mantan lu kali, canda Mamat. Karyo menatapnya dengan mulut komat kamit. Mereka semua tertawa memandang Karyo. Tapi ada benernya juga sih, kata Karyo. Gua ngerasa semalam pas lagi baca buku, ada yang datang di kamar gua, kata Indra dengan wajah serius. Serius lu? Serem gila, saut Ica. Terus lu lihat itu siapa? Tanya Pika. Nih, dukun beranak yang nyamperin gua, kata Indra menunjuk Karyo. Sekali lagi mereka pun tertawa melihat tingkah Karyo yang komat kamit sambil menenggak segelas es teh manis. Udah yuk balik ke kelas, ajak Indra. Mereka pun semua berdiri membayar pesanan makan dan minum. Mamat melihat Karyo yang mengambil gelas di sebelah kiri berisi es teh manis dan menenggaknya. Kar, itu es teh manis siapa yang lu minum? Tanya Mamat. Es teh manis gua lah, kata Karyo meletakkan gelas di samping kanan. Es teh manis lu kan ada di sebelah kanan, udah gua abisin, jawab Mamat. Karyo dengan mata melotot terdiam perlahan meletakkan gelas dan beranjak dari duduk sambil berjalan. Sementara seseorang di samping Karyo terkejut saat mengambil gelas es teh manisnya yang hanya tinggal bongkahan es batu. Mereka menahan tawa dan bergegas meninggalkan kantin. Sore harinya, Mamat, Karyo dan Indra berjalan pulang menuju kosan. Mereka melihat mbak-mbak yang menyapu dan berkumpul di depan. Mereka pun tersenyum dan mengangguk menyapa mbak-mbak. Baru pada pulang kuliah nih, tanya mbak pertama. Iya mbak, lagi pada ngegosip di sini, canda Karyo. Biasa, pada ngerumpi kalau sore sambil nyuapin anak majikan, kata mbak kedua. Itu mukanya kenapa cemong mbak? Tanya Karyo menunjuk ke seorang anak kecil yang duduk di sepeda. Oh, biasa, dikasih bedak biar wangi, jawab mbak kedua. Kok nggak rapi bedakinya? Cemang-cemong kayak kena tepung, jawab Karyo sambil jongkok merapikan bedak yang menempel di wajah anak itu. Ya, namanya juga anak-anak, gak bisa anteng kalau dibedakin sama dikasih minyak angin di perutnya. Gitu juga dia udah seneng, kata mbak ketiga. Mas, suka ngobrol gak sama ibu kosan? Tanya mbak pertama. Pernah sih, cuman jarang, paling senyum aja. Emang kenapa mbak? Tanya Mamat. Semenjak pindah ke rumah sebelah, si ibu sama anaknya jadi pendiam, kata mbak pertama. Anaknya? Emang ada? Tanya Karyo. Ada, yang kecil masih SD. Anak si ibu kan dulu cuma 2, kata mbak yang ketiga. Oh, terus yang satunya kemana? Tanya Karyo. Udah meninggal setahun yang lalu. Dulu si ibu tinggal di rumah itu sama anak pertama yang meninggal dan yang masih SD, kata mbak ketiga perlahan. Oh, udah lama meninggalnya. Terus suaminya? Tanya Mamat. Suaminya meninggal sakit jantung. Anak pertamanya meninggal waktu kecelakaan. Makanya setelah anaknya meninggal, mereka pindah ke rumah sebelah. Kebetulan rumah sebelah punya keluarga mereka juga sih, jawab mbak ketiga. Mamat dan Indra saling menatap. Karyo berdiri menatap kosannya. Terus mbak, kenapa mereka pindah ke rumah sebelah? Tanya Karyo. Mungkin si ibu sedih kali ditinggal sama suami dan anak pertamanya waktu tinggal di rumah itu. Makanya saudaranya pindah, terus si ibu dan anak yang kedua pindah ke sebelah, kata mbak kedua. Emang kalau boleh tahu udah berapa lama kosong rumah itu mbak? Tanya Indra. Udah setahun yang lalu, abis anaknya meninggal, seminggunya langsung pindah rumah ke sebelah, kata mbak pertama. Mamat, Indra dan Karyo memandang kos-kosan mereka yang tertutup rapat dan sepi. Oh, makasih ya mbak informasinya. Kami pamit dulu, kata Mamat. Mbak-mbak mengangguk dan Mamat, Indra dan Karyo berjalan menuju kosannya. Pukul 10 malam, Mamat, Indra dan Karyo makan malam di meja. Pintu depan terbuka agar hawa yang masuk menjadi lebih sejuk. Mamat diam-diam mengambil kerupuk yang ada di piring Karyo
saat ia sibuk bermain handphonenya. Indra melihatnya sambil tersenyum. Ketika Karyo mau makan kerupuknya, ia terdiam. "Enak ya nasi gorengnya?" tanya Mamat. "Iya, lumayanlah rasanya," jawab Indra sambil memandang Karyo yang terdiam. Kenapa Kar? Kok lu gak makan?" "Gak enak ya nasi goreng buatan abang-abang yang jual?" tanya Indra. Bentar. Tadi perasaan kerupuk gua ada 10. Gua baru makan 1. Kenapa tinggal 8 ya?" jawab Karyo bingung dan menghitungnya. "Emang tadi waktu abang nasi gorengnya ngasih kerupuk lu hitung?" tanya Mamat yang asik melahap sesuap nasi goreng. "Tadi sih gua minta 15 kerupuk. Gua makan 5 dari pagar sampai meja makan. Sekarang udah tinggal 8, jawab Karyo. Kerupuk aja lo hitung. Lu makan kali barusan, tanya Indra. "Tadi gua inget banget ada 10 kerupuknya. Gua makan 1. Harusnya tinggal 9 dong," jawab Karyo. Mamat dan Indra saling melirik. Ketika Karyo sibuk dengan handphonenya, perlahan tangan Mamat mengambil kerupuk Karyo. Kemudian Karyo mau mengambil sesendok nasi goreng, melihat tangan Mamat yang meraba kerupuk. Seketika Karyo memandang wajah Mamat dengan mulut komat kamit tanda kesal. "Ketahuan deh gua yang ambil. Sorry ya Kar, gua godain lo aja kok," kata Mamat tertawa. Tiba-tiba angin berhembus sedikit kencang dari luar pintu masuk ke dalam rumah. "Anginnya kok tiba-tiba kencang banget? Apa mau hujan lagi ya?" tanya Karyo. Tiba-tiba ada seorang anak berdiri di depan pintu. Sontak membuat Karyo terkejut. Mamat dan Indra pun menoleh menatap anak itu. "Adek, mau cari siapa ya?" tanya Karyo. "Kata mama, pintunya suruh tutup kalau udah malam. Nanti ada yang masuk," jawab anak itu dengan muka datar memandang mereka bertiga. "Oh, kamu anaknya ibu kos ya? Udah makan belum? Sini duduk," ajak Mamat. Anak itu hanya terdiam. Mamat, Indra dan Karyo saling pandang. "Kamu namanya siapa dek? Kok malam-malam keluar?" tanya Indra. "Jaka, disuruh mama bilangin ke kalian suruh tutup pintu kalau malam. Nanti ada yang masuk ke dalam," jawab anak itu sekali lagi. "Iya, nanti ditutup pintunya habis makan ya Jaka. Soalnya biar hawa segarnya masuk," jawab Karyo sambil tersenyum. Jaka memandang sudut kamar yang kosong dan terdiam. Mamat, Indra, dan Karyo menoleh ke sudut kamar dan kembali melihat Jaka yang masih berdiri di depan pintu. Setelah itu ia pergi meninggalkan mereka. "Tutup pintunya, kan tadi disuruh sama Jaka," kata Karyo. Mamat berdiri ke arah pintu, melihat pagar dan segera menutup pintu depan, lalu kembali duduk sambil berpikir. "Lu kenapa Mat?" tanya Indra. "Perasaan tadi pagar udah gua gembok deh," kata Mamat. Karyo yang sedang asik mengunyah mendadak diam memandang Mamat dan Indra. "Yakin lu udah kunci pagar?" tanya Karyo. "Yakin, orang gue yang terakhir gembok pagarnya pas ambil nasi goreng di abang-abang," jawab Mamat. "Mungkin anak itu lompat kali dari tembok sebelah," tanya Indra. Mereka kembali menyantap nasi gorengnya. Hari Sabtu, Mamat terbangun lalu ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karyo masih tertidur pulas. Setelah dari toilet, Mamat keluar menuju dapur, membuka pintu depan dan duduk di meja makan. Indra keluar kamar sambil membawa gelas kosong mengisi air mineral yang diambil dari kulkas. Tidak lama, Karyo keluar kamar dengan rambut acak-acakan. Terdengar suara tukang bubur ayam yang lewat. Bubur ayam. Siapa nih yang mau sarapan bubur?" tanya Mamat. Karyo bergegas mengambil mangkok di dapur bersama Indra. Mamat memanggil tukang bubur dan mereka keluar sambil membuka pagar untuk memesan bubur ayam. Terlihat Jaka sedang bermain mobil-mobilan di pasir depan rumahnya. Jaka, mau bubur ayam gak?" tanya Mamat. "Tuh, Jaka ditanya sama si Om, mau gak?" kata ibu kos yang sedang menyapu garasi. Ibu, lagi bersih-bersih nih," tanya Karyo. "Iya, mumpung belum hujan, banyak daun yang jatuh," jawab ibu kos. Jaka melihat Karyo, Indra, dan Mamat sambil berdiri. "Kalau mau bubur ayamnya, tinggal beli ya, nanti Om yang bayar," kata Mamat. "Mau gak kamu? Kalau mau, ambil mangkok di dapur Gi,"
kata ibu kos sambil tersenyum. Jaka langsung berlari masuk ke dalam. Maafin ya kalau Jaka ngerepotin, kata ibu kos sambil tersenyum. Gak apa-apa kok. Oh iya, si Jaka biasa main sendiri aja bu? Emang gak ada teman sepantaran di komplek ini? Tanya Mamat. Ada, seberang rumah tuh. Cuman udah gak pernah main lagi. Mungkin sama orang tuanya gak boleh kali, jawab ibu kos tersenyum. Jaka kelas berapa bu? Tanya Indra. Masih sekolah dasar, kelas 4, jawab ibu kos. Maaf ya bu, semalam kita buka pintu depan, soalnya kita bertiga lagi makan nasi goreng, jadi biar hawanya masuk, kata Karyo. Oh gak apa-apa, biar sirkulasi udaranya lebih segar ya, kata ibu kos sambil tersenyum. Loh, bukannya kata ibu kalau malam suruh ditutup, tanya Karyo. Loh, kata siapa? Ibu belum pernah bilang ke kalian kok, jawab ibu kos. Mamat, Indra, dan Karyo saling memandang heran. Tidak berapa lama, Jaka keluar membawa mangkok kosong lalu diberikan kepada abang tukang bubur. Bang, jangan pakai sambal ya, beli setengah aja buat anak saya. Biar nanti saya yang bayar buburnya bang, kata Mamat. Sebelumnya makasih banyak ya udah beliin Jaka bubur ayam. Maaf kalau ngerepotin, kata ibu kos. Mamat tersenyum sambil mengangguk. Loh, semalam bukannya Jaka ke kosan kita bu? Dia bilang katanya kalau malam ibu nyuruh tutup pintu depan biar gak ada orang yang masuk ke dalam, kata Karyo. Abang bubur memberikan mangkok yang berisi bubur ayam pada Jaka. Ah, enggak kok. Semalam Jaka tidur jam 8. Ayo Jaka, bilang apa sama omnya, kata ibu kos. Mamat memandang Indra dan Karyo. Makasih om buburnya, kata Jaka tersenyum. Sama-sama Jaka, jawab Mamat tersenyum. Kemudian Jaka masuk ke dalam rumahnya membawa semangkuk bubur ayam. Ibu gak mau bubur ayam juga? Biar kami yang bayar, kata Indra. Oh enggak, makasih banyak. Kalian kok tahu nama anak saya Jaka? Tanya ibu kos. Maka itu bu, semalam pas kita makan, Jaka berdiri di depan pintu. Terus dia bilang katanya suruh tutup pintu depan kalau malam, karena ibu yang suruh. Nah, teman saya Indra tanya namanya, dia bilang namanya Jaka, kata Mamat. Ah, suka bercanda nih. Orang semalam Jaka gak kemana-mana, dia itu tidur jam 8 malam, kata ibu kos. Mamat terdiam memandang ibu kos. Indra dan Karyo saling pandang. Ya sudah, ibu masuk dulu ya. Makasih banyak bubur ayamnya. Bang, makasih ya, kata ibu kos. Mamat dan abang bubur mengangguk tersenyum dan memberikan mangkok yang sudah terisi bubur ayam. Mamat segera membayarnya. Karyo dan Indra berjalan masuk ke dalam melihat ibu yang masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam kosan, duduk di meja makan. Di meja makan mereka menikmati bubur ayam. Karyo menutup mangkuknya, Indra menatap tingkah Karyo. Itu kenapa lo tutup mangkoknya pakai tangan? Tanya Indra. Nanti ada curanpuk, kata Karyo yang asik menyantap bubur. Apa tuh curanpuk? Tanya Mamat. Pencurian kerupuk, jawab Karyo melirik Mamat. Indra dan Mamat tertawa melihat tingkah Karyo. Lo denger gak? Tadi ibu kos bilang apa? Tanya Karyo. Mamat dan Indra memandang serius wajah Karyo. Semalam katanya si Jaka tidur jam 8 malam. Nah, kita semalam makan nasi goreng abang-abang kan jam 10-an. Iya ya. Terus ibu nanya kok kita tahu nama anaknya? Jelas-jelas waktu itu lu tanya dia jawab namanya Jaka kan, Dra? Tanya Mamat menatap Indra. Lah terus semalam siapa dong? Tanya Indra. Itu tuh, gue juga heran. Kalau si Jaka kesini pasti lewat pagar kan? Gue yakin banget kalau gue udah gembok pagernya, kata Mamat. Ih, udah ah, jangan ngomong yang aneh-aneh, kata Karyo dengan wajah sedikit takut dengan mulut komat kamit. Ini juga masih pagi, penakut banget sih lu, kata Mamat. Lu tadi gak tanya kamar sebelah gua kenapa gak dibuka? Oh iya, lupa gua. Nanti deh gua tanya lagi sama si ibu, jawab Mamat. Emang siapa yang mau tidur di situ? Tanya Karyo. Lah, siapa lagi kalau bukan lu, Kar? Kata Mamat. Ah, gak mau gua, jawab Karyo ketakutan. Ya udah, gua tidur sama Mamat deh. Lu tidur di kamar gua,
Kan lu bebas, bisa tidur muter kayak baling-baling pesawat, kata Indra. Gak mau ah, pokoknya gua tidurnya maunya ditemenin di antara kalian, jawab Karyo dengan mulut komat kamit. Tapi janji ya, kalau tidur masih sama gua, tangan sama badan lu jangan nyentuh gua ya, kata Mamat. Iya, gua usahain, namanya juga tidur, jawab Karyo menunduk. Atau tukar kasur aja gimana? Minta sama ibu kos, kamar lu dijadiin 2 ranjang kayak ukuran kasur gua, kata Indra. Nah, ide bagus tuh. Jadi kasur gua yang gede biar buat ibu atau si Jaka yang pakai di rumahnya, kata Mamat. Masalahnya si ibu punya ranjang kecil enggak? Tanya Indra. Nanti dah gue tanya. Tapi kalaupun ada, kalian bantuin ngangkatin ya. Iya, nanti kita bantu. Iya kan Kar? Tanya Indra. Mamat mengangguk sambil mulut komat kamit. Selesai makan, Indra mencuci piring. Mamat menyapu lantai, sedangkan Karyo memegang gagang pel. Setelah Karyo menyapunya dan keluar, Karyo mengepel dari sudut kamar. Saat dia berdiri di depan kamar kosong, Karyo mendengar suara nafas dari dalam. Ia terdiam dan bergegas mengepel sampai pintu depan. Di teras, Karyo melihat Indra dan Mamat lagi duduk di pembatas teras. Tadi gua denger, kata Karyo. Ah, kebanyakan denger lu. Ingat, ini masih pagi, jawab Mamat. Karyo memandang Indra sambil mulut komat kamit ngedumel tidak jelas. Malam itu, Karyo menonton televisi. Mamat di kamar mandi sedang mencuci baju. Sesekali Karyo tertawa melihat acara yang lucu. Mamat melihatnya dari dalam kamar mandi. Tidak lama, terdengar suara ketukan dari dinding belakang kasur dan Karyo segera mengambil penggaris besi lalu membalas ketukan dari belakang kasur. Sekali lagi, suara ketukan terdengar. Karyo pun membalas ketukan dari dinding. Lu lagi ngapain sih, Kar? Tanya Mamat. Nih biasa, si Indra ngetok-ngetok tembok. Kan belakang kasur kita meja belajar dia. Terdengar suara ketukan lagi. Karyo pun membalas ketukannya sambil menonton televisi. Udah, nanti temboknya retak, kata Mamat. Biarin aja, abis Indra iseng banget, canda Karyo. Terdengar lagi suara ketukan di dinding itu. Karyo membalas ketukan berkali-kali. Setelah Mamat memeras bajunya, ia membuka pintu kamar hendak ke jemuran belakang. Udah, berisik. Malam-malam ketuk-ketuk tembok, kata Mamat. Ini nih si Indra, bilangin kalau lo lewat kamarnya jangan isengin gua, jawab Karyo. Lah, tuh si Indra lagi di meja makan, kata Mamat. Karyo terdiam memandang Mamat. Perlahan ia mematikan televisi dan beranjak dari kasur menghampiri Mamat. Terdengar suara ketukan dari balik dinding. Mamat dan Karyo keluar kamar lalu melihat Indra yang sedang membaca buku. Lu tadi ngetok-ketok tembok ya, Indra? Tanya Karyo. Indra menoleh ke belakang. Orang dari tadi gua di sini baca buku, jawab Indra. Karyo langsung lari ke meja makan. Serius lu? Tanya Karyo. Serius lah, lagian ngapain sih gua ketok-ketok tembok malam-malam, jawab Indra. Karyo menatap Mamat. Mereka seketika hening mendengar suara. Gak ada kok, kata Mamat yang langsung ke belakang jemuran. Lu jangan suka pikiran macam-macam deh, kata Indra. Serius dah, gua gak bohong. Gua pikir lu lagi isengin gua dari meja belajar, kata Karyo. Indra menggelengkan kepala melihat tingkah Karyo dan kembali membaca buku. Aduh, ada yang gak beres sama kontrakan ini. Oke, sampai di sini dulu cerita dari Karyo, Mamat, dan Indra tentang rumah kos yang mereka tempati. Kita lanjutkan besok ketika sahur ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Selamat berbuka puasa sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.